Coba lihat adik-adikku. Nah, hai. Halo. Oh, seru dari tadi ngomong-ngomong nggak dengar ya. Siapa itu Petrus? Siapa Petrus? Panda. Ya? Muridnya Yesus. Murid Yesus. Murid Yesus yang gimana? Petrus itu. Noah. Rajin. Pengkhianat. Alea. Gimana Alea? Kurang dengar Alea. Menyangkal Yesus. Jadi Petrus itu adalah yang menyangkal Tuhan Yesus berapa kali, Darren? 3 kali. 3 kali, ya. Itulah yang dikenal Petrus, ya. Tapi kemarin kita sudah belajar mengenai Roh Kudus. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, Yesus mengirimkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini membuat orang bertobat, ya, bertobat, mengubah setiap orang, ya. Jadi Petrus ini pun yang tadinya dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, Petrus yang adalah murid Yesus juga berubah hidupnya. Ya. Tadinya dia ragu-ragu sama Yesus, sekarang dia merasa yakin menjadi seorang murid Yesus. Dia mulai melayani, ya. Dia melayani, dia sekarang mengabarkan kemana-mana bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita mau melihat Petrus yang sudah diubahkan. Yang dulu dia ragu mengenai Yesus, sekarang dia mau memberitakan mengenai Yesus. Kita mau nonton dulu video singkat mengenai apa yang dilakukan Petrus sebagai murid Tuhan Yesus. Ya. Buka dulu.
Wow. Hah? Kayak mana? Habis itu hapus lagi. Lalap. Sir, tanya dulu suaranya kedengaran enggak? Tidak. Enggak. Enggak, Sir. Enggak kedengaran. Iya, Ada. Sir. Ya, Sir. Oke, coba lagi. Nah, kedengaran sedikit, Sir. Ya, suaranya Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, Kenapa libur pukul banyak 3 mana kalau petang, sudah duit ini? naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus dibusuk. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang di dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Nah, jadi tadi kita belajar mengenai Petrus
yang tadinya dia gampang marah, kemudian dia tadinya percaya diri, dia akan bersama Yesus, tapi akhirnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kita melihat bahwa Petrus itu sudah dikuasai Roh Kudus. Ya, dia berubah hidupnya menjadi seorang yang berani untuk menyaksikan siapa Yesus, ya, dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, Petrus juga, ya, Petrus juga diberikan kuasa oleh Yesus. Kuasa apa? Kuasa seperti Yesus membuat mujizat. Tadi sudah kita lihat ceritanya bahwa ada seorang yang lumpuh. Ya, biasanya lumpuh ini kerjanya hanya bisa apa? Mengemis atau meminta-minta. Ya, jadi Petrus ini ketemu dengan pengemis ini. Petrus bilang apa? Dia sangat kasihan kepada apa? Orang lumpuh ini. Dia bilang, aku tidak punya apa? Uang, tidak punya perak, tidak punya emas. Ya. Tidak ada yang bisa dikasih kepada orang lumpuh ini. Tetapi dia meminta kepada Yesus kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Mana yang paling berharga? Bisa berjalan atau dikasih uang? Sapi. Hah? Bisa berjalan. Bisa jalan. Nah, coba kalau dikasih tahu. Coba kalau dikasih tahu, mana kalian pilih? Dikasih uang 100 juta sama kalian, tapi nggak bisa jalan. Pilih mana? Jalan. Bisa jalan. Uang 1 Bisa juta. jalan. Ya, Noah ya. Bisa jalan Noah. Kamu mau dikasih mobil baru, ya, tetapi nggak bisa jalan, jadi lumpuh. Untuk apa punya mobil nggak bisa apa? Nggak bisa jalan ya. Jadi orang ini beruntung. Walaupun dia tiap hari mengemis, ya kan? Jangan bilang orang mengemis itu beruntung, ya. Dia hanya duduk-duduk dikasih uang. Itu tidak beruntung. Lebih beruntung orang bisa bekerja dengan kaki dan tangannya untuk menghasilkan uang. Tetapi Tuhan juga mengasihi orang lumpuh itu. Melalui Petrus, di dalam nama Yesus orang lumpuh itu sembuh. Nah, itu sebabnya kita juga anak-anak Tuhan, kita juga boleh berdoa dalam nama siapa? Yesus. Yesus. Sekarang ini kita nggak ketemu sama Yesus. Yesus. Nggak apa? Kalau kita sakit, Yesus sembuhkan saya, nggak bisa ketemu di mana-mana Yesus. Tetapi Yesus itu bisa hadir di mana-mana walaupun tidak kelihatan. Itu sebabnya kita dapat bertemu Yesus melalui doa. Kalau kita sakit demam, kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya demam dalam nama Yesus. Ya, Alea ya. Kalau lagi sakit flu, ya kan? Kita minta berdoa sama Yesus seperti Petrus. Dalam nama Yesus Tuhan akan Tuhan akan sembuhkan. Nah, siapa di sini kalau ada sesuatu senang berdoa dalam nama Yesus? Semua dalam nama Yesus. Kenapa? Tidak ada yang mustahil sama Yesus karena dia adalah siapa Yesus?
Tuhan. Iya, dia adalah Tuhan. Terbukti Kata waktu surnya dia apa? hidup di dunia, apa yang pernah dilakukan Yesus waktu hidup di dunia? Apa yang pernah dilakukan Yesus mujizatnya? Sekali, Pak. Menyembuhkan orang Menyembuhkan orang lumpuh. Apa lagi? Iya. Mujizat apa lagi? Menyembuhkan kerasukan setan. Apa lagi? Bukan orang buta. Orang buta disembuhkan bisa melihat. Apa lagi? orang yang Orang mati. Membangkitkan orang mati. Apa lagi? Menyembuhkan Buat orang sakit bisa melihat. kusta. Apa lagi? Menyembuhkan orang yang koma. tuli. Ya. Yang sudah sakit keras, sudah mau mati, sembuh. Yang koma juga. Itu sebabnya kalau ada yang sakit, kita berdoa dalam nama Yesus. Ya. Sus. Jadi Petrus ini dia pergi kemana-mana, ya. Ada orang yang kasihan, dia tidak bisa tolong karena dia nggak punya uang. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Ya, kalau ada orang lumpuh, kita bisa tolong kasih makanan. Kalau kita bisa tolong kasih uang. Karena dia tidak beruntung, kasihan. Ya kan? Orang buta, ya kan? Orang tuli, orang bisu. Kita kasih apa? Kita kasih uang kalau ada uang kita kasih makanan kalau ada makanan. Tapi kalau kita tidak punya apa? Kita doakan. Kita berdoa supaya dia ditolong oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan tolong dengan cara yang ajaib. Nah, sekarang kita baca Alkitab. Siapa yang bisa baca Alkitab? Buka Saya. Alkitab. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Siapa yang mau baca Alkitab? Besar. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Dapat. 5 ayat 29. Dapat, Ya. Sir. Dapat, Sir. Dapat. Oke. Yang membaca Darren. Darren. Suaranya dibuka dulu, Darren. Suaranya belum dibuka, Darren. Suaranya. Dibuka suaranya dulu. Saya kedengaran. Iya. Oke. Oke. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Rasul 5 ayat 29. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, jadi ceritanya pada waktu Petrus menyembuhkan ini orang yang lumpuh, orang-orang heran, orang-orang Farisi heran. Ya, siapa yang sembuhkan? Petrus. Lalu Petrus ini, memang kau sembuhkan dengan apa? Menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nggak boleh lagi ngomong-ngomong Tuhan Yesus ini. Kenapa nggak boleh? Karena mereka nggak suka Tuhan Yesus, itu sebabnya orang-orang Farisi salibkan Yesus. Datang lagi Petrus ini bawa nama Yesus, kan gitu kan? Orang Farisi tidak senang. Nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Yesus, ya. Nggak boleh lagi khotbah-khotbah mengenai Yesus. Bisa Nggak boleh dibilang lagi sembuh-sembuhkan dalam nama Yesus. Ya, bisa dibilang di kota itu perkataan Yesus itu tuh nggak baik, apa? iya, nggak suka orang Farisi. Nah, tapi Petrus tidak mau. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Nah,
Begitu juga kalian. Mungkin ada yang nggak suka sama Yesus, ya kan? Wah, nggak boleh bilang-bilang nama Yesus. Nggak boleh cerita-cerita mengenai Yesus. Mungkin ada yang seperti itu, nggak suka sama Yesus. Tetapi kita harus senang bercerita mengenai siapa? Yesus. Kita harus senang berdoa dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Walaupun ada yang larang-larang, ya, tetap apa? Percaya sama Yesus. Nah, kalau dibilang sama kalian, ya, Anda nggak boleh lagi ya baca Alkitab. Tanya kan, Anda mau? Nggak mau ya. Alea kalau dibilang nggak boleh lagi berdoa ya dalam nama Yesus katanya. Alea mau? Mau. Mau. Jangan mau. Kalau Noah katanya mau dia. Mungkin kalau dikasih ini misalnya, saya nanti kasih 100.000 ya. Ya. Mau misalnya mau pergi ke gereja. Ya, Noah mau pergi ke gereja. Noah, saya kasih ini 100.000. Kamu nggak usah pergi ke gereja, main bola sana katanya. Ya, mau Noah? Enggak. 100.000. Mama aja kasih uang cuma 5.000. Ini dikasih 100.000. Main bola lagi sama teman-teman. Mau? Oh, jangan mau ya. Jangan mau, Panda dibilangkan ini ya. Saya mau kasih ya baju yang bagus. Kita mau belanja ke mall sama sepatu ya. Tapi jangan ke gereja, kita ke mall aja katanya. Belanja ya. Jangan ke gereja kita hari ini. Nggak enak di gereja katanya. Cerita Yesus terus, kita mendingan ke mall. Bagaimana Panda? Pilih mana Panda? Aku bingung soalnya. Pilih belanja. Oh jangan, kenapa? Oh Yesus itu baik. Kenapa baik? Dia yang kasih kita makan. Walaupun orang tua yang beli beras, sayur, tapi Tuhan kasih rezeki sama orang tua. Tuhan yang kasih kita udara, makanya kita bisa bernapas. Tuhan yang kasih kita mata, kita kasih telinga, kaki, tangan. Nah, kita harus bersyukur. Ya kan? Coba bayangkan tadi apa? Ada kakinya lumpuh, ya kan? Jangankan ke mall jalan-jalan. Jangankan main bola, ya kan? Dia mau jalan keluar dari rumahnya aja ndak bisa pakai kakinya, ya. Kecuali digendong seperti tadi atau pakai kursi roda, kan? Itu sebabnya kita harus lebih memilih Tuhan untuk bersyukur dan berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan itu baik sama kita. Dia kasih kita 2 telinga. Nah, kalau Noah mau dikasih cuma 1 telinga? Enggak mau kan? Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Ceritakan sama orang lain. Oh Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang menolong kita dalam segala situasi. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tidak. Ada. Ya, silakan Noah. Maunya sih tamburannya aja ya. Apa pertanyaan? Sekian dulu, Sir. Habis Adalah itu Sir saya. hari. Adalah Sir. Kusta hari ini Sir. Ya, Penyakit kusta ada kan Sir? penyakit kusta masih ada, tapi tidak menakutkan seperti dulu, ya. Dan itu jarang, ya. Dan itu jarang. Dulu belum canggih pengobatan, ya. Ada sakit kusta.
tapi nggak sampai ada dengar-dengar lagi orang sakit kusta mati. Tapi kalau dulu itu penyakit menakutkan, menular, dan bisa mati. Tapi Yesus Kustu. dulu menyembuhkan orang sakit kusta. Nah, ada pertanyaan yang lain? Oh, berarti kurangi Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya, nanti sebentar Sir akan kasih pertanyaan. Ya, Sir Iya. akan kasih pertanyaan ya sekitar 15 menit lagi atau paling lama lah setengah jam, mungkin ya sekitar 10-15 menit Sir akan kasih pertanyaan, dijawab 10 jam. pertanyaannya ya. Nah, jadi kembali kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus kita tidak ketemu lagi seperti sekarang, tapi kita bisa berdoa dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Sebabnya Panda, Darren, Rizkia, Noah, Alea, Kaila, siapa lagi? Kalia. Soalnya Caroline di sini, saya nggak kenal ya. Jadi kita bisa berdoa sama Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita siang ini. Nanti ada pertanyaan serkasi. Sekarang mau berdoa. Alea pimpin doa. Ayo. Semua tutup mata, lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah pada pagi hari kami sudah sedikit membaca firman-Mu Tuhan dan belajar tentang Petrus. Kiranya Engkau pimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik. Makasih.